Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan pembelajarannya. Ini soal ulangan yang kemarin, yang dari Pari. Ini tinggal dilanjutkan saja. Ini rumus kesamaan, bisa dilihat di buku paket. Jawabannya ini langsung kan. Yang kedua, ini perubahannya menjadi ini. Semoga bisa dipahami. Itu ada rata-rata di buku paket semua kalian. Berikutnya cos 2x. Nah, cos 2x itu kalau di buku paket itu rumusnya, kalau mau tahu jawabannya ini. Kalau mau pakai rumus cos bisa yang ini. Nah, jadi ini jawabannya ada dua, bisa pilih salah satu jawabannya yang mana. Begitu juga nomor 4, cos ditambah cos. Berarti kalau cos ditambah cos, hasilnya adalah berarti di sini cos cos. Yang ini. Mau dibuka lagi buku paketnya. Lanjut. Ini kalau dia di sini 2x, berarti di sini x atau dibagi 2. Berarti kalau di sini dia x, berarti kesananya dia akan menjadi setengah x. Seperti itu. Ini ada di buku atau di rumus trigonometri, bisa dilihat adalah sekan dari 2x. Semoga bisa dipahami. Nah, soal ini biasakan kalau dapat menemukan soal seperti ini, yang atas kita kerjakan sendiri. Sekan itu kebalikannya dari rumus cos. Per tan itu adalah sin per cos ditambah sin. Nah, jangan lupa penyamaan penyebut, berarti ini menjadi cos per cos ditambah 1 per cos per. Nah, kalau sudah sampai per, yang bawah juga sama, disamakan menjadi penyebutnya adalah cos juga. Nah, ini yang gini, berarti ini tetap dan sin per cos ditambah di sini berarti menjadi sin dengan cos. Yang ini per cos. Nah, dengan kata lain, kalau ini disatukan 1 ditambah cos per cos per ini sin ditambah dengan sin dikali cos per cos. Nah, bisa dilihat sebenarnya supaya bisa terlihat ini sebenarnya cos sama cosnya sama, bisa kita coret. Berarti ini sisanya ini yang atas 1 ditambah cos per. Nah, ini sinnya dikeluarkan supaya bisa disederhanakan 1 ditambah cos. Nah,
Nah, ini bisa kita kurungkan sehingga kita coret, ini dicoret dengan yang ini, sehingga jawabannya 1 per sin, atau boleh disebut juga dengan cosec. Nah, jadi jawabannya boleh 2, boleh ini, boleh ini. Tapi kalau nanti di PHB jawabannya hanya ada 1. Berikutnya, ini rumus kesamaan 1 dikurang sin kuadrat alfa, berarti ini menjadi cos kuadrat alfa. Sedangkan 1 ditambah tan kuadrat ini adalah sekan kuadrat alfa. Jangan lupa sekan itu bisa dibalik dengan konsep biasanya, yaitu 1 per cos kuadrat alfa. Nah, berarti ini tinggal dicoret. Jadi jawabannya adalah 1. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Berikutnya ini kotangan ditambah tan, jadinya apa? Ingat, kot itu adalah cos per sin, sedangkan tan adalah sin per cos. Nah, penyebutnya kita samakan. Nah, penyebutnya ini berarti yang udah pasti ini sin dengan cos. Nah, yang atas ini menjadi cos kuadrat ditambah dengan sin kuadrat. Jangan lupa itu adalah kesamaan. Samaannya adalah 1. Cos kuadrat sin kuadrat. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Nah, berarti ini sin sama cos. Nah, tinggal kita pisahkan. 1 per sin dikali dengan 1 per cos. Nah, berarti 1 per sin itu apa? Yaitu adalah ini kosekan. Kosekan 1 per cos adalah sekan. Berarti kita pilih opsinya yang ada sekan dengan kosekan. Ternyata yang ini. Nah, sudah. Nomor 10 tan A. Berarti ini adalah sin. Yang ini adalah cos. Berarti kita sudah bisa dapati sinnya nilainya 1, cos nilainya 4. Berarti ini 1 ditambah 4, 3 dikali 4 dikurang 2 kali 1. Berarti ini adalah 5 per 12 dikurang 2, hasilnya adalah 10 atau 1 per 2. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Berikutnya seperti ini. 1 min sin kuadrat A, berarti ini berubahnya menjadi, ingat rumus kesamaan, cos kuadrat A per
2 cos kuadrat A. Berarti ini kita coret, pakai panjangan nyoretnya. Ini kita coret, berarti ini tinggal sisanya 1/2. Begitu juga yang ini. Jangan lupa penyebutnya disamakan, berarti ini dikalinya menyilang. Sin dikali 1 berarti ini adalah sin X ditambah sin X cos X ditambah, biar beda, ini warna pink, ini sin dikali ini, kebalikannya, berarti ditambah sin X dikurang sin X cos X. Pernya dipanjangin. Nah, yang bawah berarti ini dikali, jadi 1 min cos kuadrat X. Nah, dengan kata seperti ini ada yang sama ini dengan yang ini, berarti yang di atas jawabannya tinggal menjadi 2 sin X. Yang bawah ini juga rumus kesamaan. 1 min cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X. Berarti ini bisa kita coret. Oke, warna kuning. Ini dan ini pangkatnya berkurang. Berarti ini jawabannya menjadi 2 per sin X, berarti ini. Itu cara pengerjaannya untuk soal nomor 12. Lanjut. Nomor 13. Nomor 13. Ini lihat 2 sin A cos A. Ini diajarkan dulu kesamaannya adalah sin 2A. Nah, bisa seperti ini. Dan tapi setelah dilihat-lihat ternyata ini tidak menggunakan yang ini. Kok bisa tahu tidak menggunakan yang ini? Bisa kita lihat. Yang di atas itu akan tetap menjadi 2 sin A cos A. Nah, ini lihat, ini sama ini atau ini sama ini boleh tukeran tempat, atau mungkin diingatkan aja 1 min sin kuadrat A itu adalah cos kuadrat A. Nah, dengan asumsi lain berarti yang di bawah kalau ini sama ini berubah menjadi cos kuadrat A, berarti cos ini ada 2. Berarti ini jadi 2 cos kuadrat A. Nah, dengan tanda lain, ininya kecoret, ininya kecoret, pangkatnya hilang 1. Nah, berarti jawabannya tinggal sin A per cos A, atau kesamaannya adalah tan A. Itu nomor 13. Semoga bisa dipahami. 14 belum dihapus.
14 caranya gimana? Biasakan kalau mendapatkan soal seperti ini, cari tengah-tengahnya dari gelombang ini. Nggak selamanya tengahnya garis yang ini. Dilihat di sini tengah-tengahnya di mana? Ternyata di sini. Di angka 1. Sini. Tarik garis lurus. Ini nggak lurus ya, semoga bisa lurus. Estimasinya begitu. Nah, tinggal dilihat amplitudo. Amplitudo itu adalah bisa tinggi ini ke sini, bisa tinggi ini ke sini. Pasti belajar fisika seperti ini. Tinggal kita lihat ini 1 sampai ini, lihat 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Berarti jaraknya dari 1 sampai 3. Berarti ini angka 1 sampai dengan 3. Berarti jarak ini yang warna kuning adalah bernilai 2. Jadi jawabannya adalah 2. Seperti ini. Semoga bisa dipahami. Nah, begitu juga yang ini. Nah, tadi seperti yang tadi Pak Ari bilang, tengah-tengahnya beruntung gambarnya sama, berarti ini tengahnya akan sama di sini, di angka 1. Nah, kalau periode seperti fisika ada satu bukit dan satu lembah, atau satu bukit satu lembah, atau nyebutnya apa ya, ada yang beda-beda sih itu. Nah, berarti ini kita lihat nih, periode itu yang lihat satu bukit yang digambarin pakai warna pink, ini yang satu bukit, dan ini satu lembah. Nah, berarti inilah jawabannya, yaitu pi per 2. Itu sudah kategori supaya lebih mudahnya. Ini jawabannya 1 per 2. Supaya apa? Supaya menjadi satu bukit, satu lembah. Itulah periodiknya. Seperti itu. Nah, dilanjut kepada soal nomor berikutnya. Nah, nilai maksimum dan nilai minimum ini juga bisa dilihat. Nilai maksimum dan nilai minimum. Maksimum, lihat ke atas, paling tinggi 10, paling rendah adalah 4. Berarti ini jawabannya adalah 10 dan 4. Nah, yang ini gimana? Yang ini bisa dilihat startnya 3 per 2, dan ini nilainya dari atas. Berarti kalau nilainya dari atas ini, dia bernilainya adalah sin, karena dari atas. Kalau dia dari bawah, ini sebenarnya bisa dilanjutkan begini, gitu, bisa dilihat fungsinya. Nah, kalau seperti ini ada cara lainnya. Kalau memang nggak mau seperti itu, kita cobakan gini aja. Di sini input aja salah satu dari nilai ini, atau nilai manapun, atau nilai ini kepada soal ini. Contoh, Mbak Ari mau input yang ini, pi. Berarti pi itu kan 180 ya. Nah, kita coba ke mana? Ke sini, 180. 180 ditambah 90, berarti ini adalah 270. Nah, sin dari 270 itu hasilnya adalah negatif 1. Semoga hafal. Nah, berarti negatif 1 dikali negatif 3, negatif 1 kali 3 per 2, jawabannya adalah minus 3 per 2. Ini 3 per 2 dikali negatif 1, jawabannya min 3 per 2. Dan ternyata benar, pi nilainya 3 per 2. Kalau kita coba pakai x nya 0, misalkan pakai warna lain, ini 0. Nah, berarti 0 tambah 90 adalah 90. Sin 90 adalah 1. 1 dikali 3 per 2, benar. Berarti emang ini jawabannya. Jadi bisa seperti itu. Atau bisa berdasarkan grafik nilai sinnya bergeser. Seperti itu.
Jadi ini gambarnya normalnya adalah nilai sin dari sini. Ini nilainya. Nah, tapi digeser sejauh 90. Kok tahu 90 waktu dia naik dari awal. Di sini. Nah, jarak ini ke sini adalah 90. Karena bergesernya ke kanan, jadi ditambahnya 90. Karena ini nilainya bukan 1 tapi 3/2, jadi di depannya ditambahin dengan koefisien 3/2. Kita bisa seperti itu atau di input kayak cara awal Pak Ari. Lebih enak sih di input. Tuh, semoga bisa paham. Selanjutnya seperti ini. Ini bisa dilihat fungsi ini fungsi 0. Nah, ini kalau di input langsung kalian bisa tinggal lihat aja. Kalau di input langsung, misalnya kalian pakai pi atau pakai min pi, hasilnya harus 2. Kita lihat, kita coba misalkan kita pakai pi. Misalkan kita mau coba yang mana ya? Misalkan yang ini. 3 kali sin pi misalnya. Ini ganti sin 180. Sin 180 tadi udah kita dapati hasilnya adalah 0. 3 kali 0, 0. Nah, ternyata salah. Hasilnya pi itu adalah 2, bukan 0. Nah, kita cari yang jawabannya 2. Siapa? Misalnya kita coba yang ini. 2 dikali cos 180. Cos 180 adalah 1. 2 dikali 1 adalah 2. Aman. Ini benar. Coba yang lain. Misalnya ini. 2 dikali cos min pi. Nah, cos min pi itu hasilnya juga adalah 1. Berarti 2 dikali 1 adalah 2. Berarti memang ini jawabannya. Seperti itu. Kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Startnya, karena yang kalian harus ingat, kalau sin, ini sin, grafiknya itu dari sini. Gitu. Nah, kalau cos, grafiknya dari atas. Nah, kalau mengenai ada pergeseran dan lain-lain itu nanti bisa dilihat pergeserannya, kayak yang soal yang tadi digeser 90 berarti ke kanannya 90 karena plus, kalau dia min berarti ke kirinya dari 90. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Berikutnya ya, ini gambar grafik yang sesuai. Nah, kita cobain aja langsung yang ini. 3pi berarti 3pi nilainya harusnya 0. Kita coba aja 3pi, kita input kemana ya supaya 0. Misalnya ke sini deh, yang ini ke sini. Nah, yang ke sini berarti sin dikali 3pi, berarti yang ini nilai x nya kita ganti 3pi gini. Nah, kalau seperti ini nih grafiknya grafik sin, jadi kita pilih jawaban yang sin dulu sebenarnya. Nah, kita coba sin. Nah, ini berarti jadi 9pi. Sin 9pi. Pi itu adalah 180 derajat. 9pi berarti adalah putarannya sama. Jadi kalau ada makna 9pi, sedangkan 2pi itu 1 putaran, berarti ini kalau dibagi 2 adalah 4,5. Nah, yang kita hitung setengahnya, karena 4-nya itu udah 1 putaran, biarin aja yang udah berputar, biarin aja. Nah, yang kita hitung setengahnya. Setengah pi itu 90, berarti sin 90 adalah 1. 1 kali 2 adalah 2. Yang ini waktu kita pakai 3pi jawabannya 2, bukan 0, berarti salah. Seperti itu. Terus mau coba yang mana? Misalkan kita coba yang ini. Di sini kita ganti juga dengan 3pi. Ini kalau dikali 9/2 sama dong, jawabannya akan seperti ini. Berarti ini juga akan salah. Nah, kita coba yang mana lagi? Jadi kita coba yang ini. 3pi.
Nah, 3pi berarti hasilnya di sini berarti jadinya cos 2pi. Ini jadinya cos 2pi. Cos 2pi itu nilainya adalah 1 dikali 2 adalah 2. Itu cos 2pi jadinya itu hasilnya adalah 2. Nah, berarti kita bisa dapati jawaban yang tepat adalah siapa, berarti adalah nilai-nilai yang harus kita dapati. Yang ini masih salah, ini masih salah, ini masih salah. Yang ini misalnya sin x. Nah, kita coba di sininya 3pi sin 3pi berarti sin 2pi nya 1 putaran ditambahin 1pi lagi berarti ini 180. Sin 180 itu 0, 2 kali 0 adalah 0. Nah, ini udah mulai benar. Cuma kesalahannya pada soal ini adalah dia agak kurang kegeser ini. Harusnya yang tepat itu yang di sini. Jadi ini agak sedikit terkecoh dari gambarnya. Jadi memang ini jawabannya, tapi gambarnya kurang miring sedikit sesuai warna biru. Jadi ini kalau mau pi-nya di sini, 2pi-nya di sini. Jadi agak sedikit terkecoh seperti ini. Itu lanjutannya. Berikutnya soal ini soalnya gambar. Sebenarnya kalau gambar seperti ini sih tinggal dicobain aja. Cos, ingat gambar cos itu gambarnya gelombangnya dari atas, dan gelombangnya dari atas startnya dari 3. Ini gambarnya karena terlalu kecil, bisa coba dibesarkan, bisa tidak ya? Buram ya, pokoknya ini lihat aja, ini 3 berarti startnya dari 3, semua 3. Oke, nah kalau semua 3 dicobain aja, nilai ini 90 ya. Kita coba yang A 90 berarti X 90 kali 4 360 cos 360 berarti itu adalah hasilnya 1 kali 3 adalah 3. Ini benar. Kita coba yang ini 180, 4 kali 180 berarti dia 720 itu 2 putaran, berarti dia hasilnya juga 1. Ini sama dengan 3 kali cos 720 itu 3 kali 1 berarti sama. Oh, ternyata udah selesai. Ternyata jawabannya hanya yang A. Itu. Jadi kalau bisa ketemu langsung gitu. Membedakan apa sih yang ngebedain A sama B? Yaitu lihat 45-nya ini minus 3, tapi di atasnya enggak di bawahnya. Jadi ini karena grafiknya kecil, lihat gelombangnya ini lebih sempit, ini lebih panjang. Kalau nggak percaya kita coba 45 cos 4 kali 45 itu cos 180, cos 180 itu hasilnya minus 1. 3 kali minus 1 itu minus 3. Ini asumsinya minus 3. Kalau sempit begini berarti nggak minus 3 diantaranya, karena gelombangnya nggak sama, yang satu besar yang satu kecil, sedangkan ini atas besar bawah juga sama. Itu alasannya kenapa jawabannya pilih yang pertama. Itu semoga bisa dipahami. Lanjut. Nah, kalau dapat soal seperti ini ngulang waktu kelas 10. Cos yang nilainya minus berarti ada di kuadran berapa? Ada di kuadran yang kedua dan ketiga. Berarti ini ada di kuadran 2 dan kuadran 3. 45 kan yang normal, 60 kalau cos berarti 30, berarti ini normalnya 30. Nah, berarti kalau di kuadran 2 150
Kalau di kuadran ketiga 210. Nih jawabannya. Tan yang sepertiga akar 3 itu adalah tan 3 30. Nah, tapi jangan lupa nih, bisa dilihat seperti ini. Tan itu bernilai positif hanya ada di kuadran 1 dan kuadran 3. Ini kuadran 1, kuadran 3-nya berapa? Yaitu 210. Nah, 210 itu berapa pi? Bisa kita lihat di sini. Nah, berarti 210 ini adalah 7/6. 7/6 nih. 7/6 pi. Ini adalah pi per 6. Nah, terus kalau misalkan masih bisa ditambah karena batasannya sampai dengan 3 pi, berarti masih bisa kita tambah 1 putaran. Nah, berarti ini ditambahin 360, berarti ini 390. Nah, ditambah 360 ini berarti 570. Nah, kita lihat jawabannya. 390 ini masih masuk. 13/6 dari pi. Sedangkan 570 ini adalah kondisinya berarti ya coret-coret biar Pak kita sama-sama tahu. 570 per 180 sama-sama dibagi 30, berarti ini adalah 19, ini adalah 6, berarti ini 19/6 pi. Nah, kenapa dia nggak masuk? Karena lihat, kalau disederhanakan ini adalah 1/6 pi. Berarti dia sudah melewati ambang batas 3 pi. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti jawabannya siapa? Ini sama ini. Nah, dari opsi yang ada yang nomor ini. Seperti itu. Kita lanjut. Seperti ini, sin nilai negatif. Nah, kalian harus tahu sin yang nilainya negatif itu ada di mana? Ada di kuadran 3 dan 4. Kuadran 3-nya berapa dan kuadran 4-nya berapa? Sin itu yang nilai normalnya adalah 30. Karena ini X, berarti X-nya adalah 15. Nah, normalnya di kuadran 3 itu adalah 210. Ini kegedean 210 sama di sini di kuadran 4 adalah 330. Ini normalnya. Karena ini setengahnya atau 2 kalinya, berarti ini masing-masing kita bagi 2. 105 dan ini 165. Ya, terlihat. Berarti dengan asumsi seperti ini bisa kita lihat jawabannya 105, 165 yang ada. Nah, atau sudutnya bisa kita tambahin lagi. Karena ini batasan X nya nggak ada, berarti ditambahin 360. Ini adalah
570, kalau dibagi 2 berarti sekitaran 285. Nah, tadi sini dari soal ini jawabannya nggak ada, jadi jawabannya harusnya 105, 285, ini harusnya 165 baru benar. Jadi ini kemungkinan ini sih, tapi nggak bisa dibenarkan juga karena yang kita butuhin adalah 165, bukan 65. Nah, mungkin ini bisa dikatakan Pak Aris salah ngetik. Nah, kalau dapat soal seperti ini permisalan. Langsung saja kalau dapat seperti ini jadinya A kuadrat ditambah 2A, jadi sinnya kita rubah menjadi A atau huruf lain terserah, sama dengan 0. Nah, tinggal difaktorisasi, berarti ini A, ini berarti ditambah 3 dan A dikurang 1. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena nilai sin itu hanya bisa bentuknya paling tinggi 1 dan paling rendah negatif 1, nggak mungkin bisa negatif 3, negatif 2 dan lain-lain. Berarti yang kita kerjakan hanya yang 1 ini, berarti ini yang kita kerjain, berarti ini aja. Balikin lagi ke awal, sin X sama dengan 1. Sin yang nilainya 1 adalah sin dari 90 derajat. Selesai. Itu cara pengerjaannya. Begitu juga untuk soal berikutnya, ini dikerjakan yang sama dengan cara yang tadi Pak Ari. Semoga bisa diingetin lagi selebihnya, dan ke bawahnya ini akan menjadi kesamaan. Yang ada ini bisa dicoba yang salah satu aja deh. Ini misalnya ini persamaan ini sama ini, sin 220. Nah, sin 220 berarti ini X nya pertama akan menjadi 220, boleh. Atau sin 220 itu kalau mau dipindahkan kepada ini adalah sin 220 itu ditambah 40, berarti dia akan menjadi di kondisi 320. Ini sebenarnya mencari kesamaan. Jadi ini jawabannya. Ini waktu kelas 10 pernah belajar nih sama gurunya. Semoga masih bisa diingat. Dan ini juga sama, jadi paling nggak seperti itu langkah-langkah pengerjaannya untuk persamaan trigonometri. Semoga bisa dipahami, dan nanti di PHB-nya di hari Kamis insya Allah bisa menjawabnya dengan baik. Mungkin itu aja dulu dari Pak Ari. Pak Ari tutup sampai sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.